Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta di Jalan Kemang, Warung Buncit. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda semua di mana saja Anda berada. Dan kami tidak tahu saat ini Anda sedang melakukan apa, tetapi apapun juga, kiranya semuanya memuliakan nama Tuhan. Dan kita masih membicarakan mengenai topik memberi dan menerima. Dan kami ingin supaya saudara sadari bahwa hidup ini adalah hidup dengan transaksi seperti ini. Yang seharusnya memberi dan menerima menghasilkan hal yang positif baik pada yang memberi maupun yang menerima. Sehingga seringkali disebutkan I'm okay, you okay. Dan bahkan seringkali disebutkan win-win transaction. Yaitu transaksi di mana dua-duanya merasa diuntungkan. Nah, melalui diuntungkan, dua pribadi itu kemudian tumbuh dan ready untuk bisa bekerja sama dan siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau di dalam hubungan ini, salah satu saja yang diuntungkan, kemudian hubungan ini seringkali tidak berkelanjutan. Dan hubungan ini seringkali, tanda petik, itu justru merugikan. Oleh sebab itu, hubungan ini seharusnya merupakan memberi dan menerima di dalam suatu transaksi yang akhirnya dua-duanya mendapatkan kepuasan. Jadi termasuk hubungan suami istri seharusnya memberi dan menerima itu merupakan suatu seni hidup. Di mana suami itu merasa sejak menikah dengan istrinya, hidupnya itu kemudian makin bertumbuh, makin menjadi dewasa. Dan dia ingin sekali memikul tanggung jawab yang lebih besar. Begitu juga istrinya. Jadi tidak stagnan, macet. Ada banyak istri dulu menjadi seorang periang, suka bercanda. Setelah menikah, ternyata justru menjadi pendiam dan murung dan depresif. Berarti di dalam transaksi memberi dan menerima, dia terus-menerus dirugikan. Nah, ini sesuatu yang tidak baik. Oleh karena tidak seharusnya begitu. Transaksi tidak seharusnya salah satu itu dirugikan. Dua-duanya harus diuntungkan. Jadi ini seni hidup di dalam memberi dan menerima. Dan kita sudah bicarakan beberapa aspek dan kali ini kita kaitkan dengan karya Roh Kudus. Oleh karena memberi dan menerima seharusnya sesuai dengan tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Oleh karena apa? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Jadi Roh Allah itu mendiamiakan tubuh kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 disebutkan demikian. Dan dia disebut sebagai Parakletos. Parakletos artinya Roh Allah yang walk along with us. Itu artinya yang rela mau menemani, berjalan, mendampingi kita. Ya, dia rela mengingatkan, rela menegur, dia rela mendidik, dan rela dia untuk berinteraksi dengan kita siang malam, pagi petang, kapan saja. Jadi melalui itulah, sebetulnya hal memberi dan menerima itu merupakan suatu seni, yaitu pada saat kita itu connect, pada saat kita mendengar, pada saat kita menurut. Makanya dalam Galatia pasal 5 ayat 16 disebutkan, hendaklah kamu berjalan dalam Roh Kudus. Supaya jangan cuma memberi dan menerima itu kemauan dagingmu, kemauan pikiranmu. Kita hanya mau memberi sesuai dengan apa yang saya mau. Waduh, tidak bisa begitu. Makanya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tahu apa yang patut kita beri. Berapa banyak kita memberi. Ada banyak suami setiap kali ulang tahun selalu cuma memberikan kepada istrinya pesta. Padahal istrinya mengatakan tidak mau pesta. Aku mau sesuatu yang lebih personal. Nah, memberi harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan yang baik dari istrinya. Nah, kalau kebutuhan itu kebutuhan kurang baik, ya jangan beri. Misalnya aja, ada seorang suami setiap kali hari libur itu, begitu libur 2 hari aja selalu ke luar negeri. Oleh karena apa? Dia pengennya jalan-jalan terus. Pengennya spend
pengennya itu hambur-hamburkan uang, berfoya-foya. Nah, apakah semuanya ini harus diturutin? Oleh karena apa? Ada hukum kewajaran. Memang setiap orang juga berhak untuk liburan, berhak untuk bersukacita. Tapi kalau liburan dan bersukacitanya itu sudah menjadi sesuatu yang negatif sifatnya, yaitu apa? Pemborosan. Yaitu apa? Hanya melampiaskan nafsu kedagingan ini. Ingin makan enak, ingin tidur di tempat yang enak, ingin dilayani, dan sebagainya. Sehingga hidup itu menjadi imbalance. Oleh kan hidup tidak begitu. Jadi Tuhan Allah sendiri mengatakan ada waktu kerja. Jadi 6 hari kerja, hari ke-7 istirahat. Jadi kalau kita bandingkan itu, maka kita melihat sebetulnya sebagian besar waktu itu adalah untuk kerja. Nah, seharusnya kita waspada. Hidup ini harusnya di dalam balance seperti itu. Ya, sebagian besar waktu adalah untuk kerja. Jadi pimpinan Roh Kudus mengembalikan kita kepada posisi dan peran yang semula, yang Tuhan kehendaki. Yaitu kita bekerja. Dari terbitnya matahari sampai matahari terbenam lagi. Oleh karena kerja itu anugerah. Sehingga seharusnya kita memberi dan menerima, baik hubungan suami istri maupun kita dalam hubungan dengan sesama, dengan orang lain, dengan anak, dengan mertua, dengan siapa saja, ada dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh karena tanpa tuntunan Roh Kudus, maka transaksi memberi dan menerima ini itu pasti imbalance, pasti pincang, dan pasti menimbulkan ekses-ekses sampingan yang tidak seharusnya ada. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa harus sesuai dengan hukum kewajaran hidup. Seperti apa sih Pak? Pimpinan Roh Kudus kok harus sesuai dengan hukum kewajaran hidup. Jadi bukan untuk melampiaskan nafsu. Berarti apakah kalau kita itu memberi, walaupun kita tahu misalnya dia itu sudah berkecukupan, tidak perlu apa-apa. Tapi kan biasanya menjelang Natal seperti ini kan kita juga berpikir-pikir begitu. Untuk Untuk kita itu memberikan apa yang Tuhan itu mau begitu, atau apa yang orang itu mau. Jadi sebetulnya itu bagaimana sih, Pak? Jadi sebetulnya apa yang menjadi pertanyaan itu adalah sebenarnya memberi dikaitkan dengan kewajaran hidup. Itu oleh karena tuntunan dari Roh Kudus itu tidak membuat hidup ini menjadi tidak wajar. Jadi hidup dalam kewajaran adalah hidup di mana aspek-aspeknya saling menunjang. Nah, aspek-aspek saling menunjang itu selalu menghasilkan suatu balance di dalam kehidupan ini. Jadi kalau Roh Kudus memimpin dengan sendirinya, seperti tadi saya katakan, masa sih libur 2 hari aja ke luar negeri, jalan-jalan hanya oleh karena punya uang. Nah, masa sih setiap hari kamu makan di luar? Nah, ini tidak wajar, Saudara. Jadi hidup yang tidak wajar itu menunjukkan suatu kehidupan yang imbalance. Nah, kalau Roh Kudus memimpin, Roh Kudus akan menolong kita untuk tahu bahwa hidup ini sebetulnya minimal harus wajar. Baru nanti Roh Kudus akan menuntun. Kewajaran hidup membuat kita mempunyai kehidupan yang sehat. Dengan kehidupan yang sehat, transaksi kita dengan suami atau istri kita itu menjadi lebih baik. Sehingga kerjasamanya itu menjadi lebih efektif, lebih produktif. Nah, di sanalah baru karya Allah yang sesungguhnya itu bisa mulai diresponi. Jadi hidup itu ada tahapannya seperti itu. Tapi kalau yang bawah itu sudah tidak sesuai, makanya tahapan berikutnya itu ada kepincangannya. Oleh karena ada hal-hal yang hilang di sana. Ya Pak, tapi kan di dalam prakteknya misalnya istri ulang tahun misalnya kita mau kasih sesuatu, padahal apa yang dibutuhkan dengan apa yang kita pikirkan, yang kita pikir gitu sudah sesuai dengan apa yang tadi Bapak katakan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kalau dia itu lalu kemudian melihatnya, loh kok dikasih ini sih, gitu loh. Itu yang saya menunjukkan berarti
menunjukkan tuntunan Roh Kudus hadir di dalam pribadi yang tidak tanda petik membina hubungan yang dialogis dengan pasangannya. Jadi kalau dua pribadi itu sudah membina hubungan yang wajar, dialogis, dua orang dewasa, berarti kan ada interaksi, berarti saling mengenal, berarti tahu yang dibutuhkan. Nah, pada saat dialogis sudah terjadi, dalam Matius pasal 18 ayat 20 kan diingatkan, di mana dua orang terikat di dalam kasihku. Berarti ini hubungan sudah dialogis. Kristus hadir. Roh Kudus baru berkarya. Nah, karyanya bisa dirasakan, bisa dimengerti. Begitu. Nah, sehingga itu kalau sampai muncul keluhan seperti itu menunjukkan bahwa hubungannya belum dialogis. Dan hubungan yang belum dialogis, kehadiran dari dan pimpinan Roh Kudus itu seringkali menjadi kabur. Oleh karena tidak mengerti. Oleh karena hadir dalam dirinya sendiri pun tidak dirasakan. Sehingga yang muncul selalu adalah reaksi yang kurang positif. Baik terhadap pasangan maupun terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Ya Pak, tetapi kalau kita melihat kan sebetulnya perasaan itu kan juga subjektif gitu loh. Jadi tidak selalu apa yang kita pikir baik. Seperti misalnya kalau kita memberikan hadiah, ya sekarang ini kalau enggak kepada istri, kepada anak begitu. Itu kan juga seringkali disalahartikan. Kenapa kok dikasih ini? Kenapa kok tidak dikasih itu? Hubungannya tidak dialogis. Berarti hubungan suami istri atau hubungan orang tua dan anak itu hubungan bukan hubungan dari orang yang saling mengenal. Nah, kalau hubungan saling mengenal, sebetulnya ekses sampingan seperti itu kecil sekali bisa muncul. Oleh karena saling mengenal, itu berarti kan mengerti kebutuhannya. Tapi kalau tidak saling mengenal, bagaimana mengerti kebutuhannya? Makanya komplain itu muncul. Nah, padahal begitu tidak ada hubungan dialogis, kehadiran daripada Roh Kudus itu menjadi kabur. Nah, sehingga topik yang kita bicarakan sekarang itu juga tidak difahami. Oleh karena apa? Oleh karena hal memberi dan menerima. Ini adalah masalah yang sebetulnya harus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bahwa masing-masing kita itu tahu bahwa kita tidak bisa memberi dan menerima hanya berdasarkan selera pribadiku, berdasarkan kemauan pribadiku, berdasarkan tujuan-tujuan yang aku tetapkan sendiri. Jadi dalam hubungan kita dengan sesama, kita akan tahu hanya oleh karena tuntunan Roh Kudus, memberi dan menerima itu menjadi sesuatu yang menghasilkan pertumbuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Berarti kan belum tentu pada saat kita memberi itu dia bisa merasakan, waduh ini loh yang memang aku mau, kan begitu. Tidak selalu pada saat itu. Tapi mungkin nanti setelah dipikir-pikir, iya ya, kenapa aku tuh dikasih, misalnya anak itu kan selalu, kenapa kok aku tuh kok dikasih ini, kenapa kok tidak dikasih itu. Nah setelah mungkin nanti dijelaskan, apakah begitu Pak? Kan tidak selalu kita itu bisa mengerti kebutuhan itu sampai detail gitu. Kayak misalnya, anak kepinginnya dikasih misalnya hadiah untuk ulang tahun, itu maunya Lego yang besar. Nah, sedangkan orang tua pikir ngapain Lego itu besar-besar, yang kecil aja kalau dia bisa bikin kan juga sudah bagus gitu. Anak-anak baru umur 6 tahun misalnya. Nah pada saat itu kan mungkin dia juga menangis gitu loh, merasa bahwa orang tua tidak memahami. Itu tuh soal lain sebenarnya. Jadi ini tuh transaksi yang dialogis. Itu seharusnya itu bahkan kepada anak pun memang harus applicable, tapi lebih bisa berjalan dengan baik antara dua orang dewasa. Tapi kalau dengan anak kecil, sebetulnya anak kecil itu tidak mengerti yang dia butuhkan. Jadi anak kecil itu apa yang dia inginkan, dia sendiri tidak betul-betul tahu. Dan tidak seharusnya orang tua itu hanya pleasing their feeling. Dan hanya menyenangkan akan perasaannya. Tidak seharusnya. Nah seharusnya orang tua itu di dalam dialog dengan anaknya, dia mulai menangkap apa yang betul dibutuhkan anaknya. Nah cuma masalah dibutuhkan ini juga suatu hal yang tidak begitu mudah bagi kita untuk memahaminya. Karena apa? Karena ini membutuhkan sekali. Dua anak pun
Meskipun usianya 1-2 tahun, 1-6 tahun, itu kebutuhannya juga kebutuhan yang harus kita minta pimpinan Tuhan. Pada saat memberi, misalnya, anak itu tidak suka tanda petik hadiah. Tetapi yang dia inginkan permen atau dia inginkan es krim. Nah, ini persoalan kan muncul. Tuntunan Roh Kudus membuat orang tua itu tahu sebetulnya. Jadi meskipun anak merengek-rengek dan menangis sekalipun, orang tua harus tahu. Masakan dia batuk seperti ini dan maunya hadiah permen dan es krim. Nah, sehingga dia itu harus menyadari yang diperlukan anak itu apa. Nah, sebenarnya melalui akan apa yang orang tua pelajari dalam hidup ini. Nah, di sana sekali lagi mulainya dengan hukum kewajaran hidup. Sesuai dengan hukum kewajaran hidup. Orang batuk ya tidak seharusnya memakan barang-barang yang bisa justru membuat batuknya serius. Dan sehingga meskipun menangis, orang tua itu tidak perlu takut. Oleh karena apa? Dia ingin memberikan yang terbaik. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan kepada orang tua kemampuan untuk mencipta balance. Sehingga hubungan dengan anak-anaknya itu bukan hubungan fenomenological. Yaitu kebutuhan A, lalu bagaimana meresponinya. Itu fenomenological. Tapi hubungan yang holistik. Itu seluruhnya. Ya berarti dalam aspek-aspek yang lain, orang tua tersebut harus konsisten. Apakah betul dia menjadi orang tua yang baik untuk anaknya? Apakah dia betul orang tua yang konsisten, yang dengan tekun, dengan sabar, dia mengajari, dia berinteraksi dengan anaknya. Sehingga anak itu mulai familiar, mengerti, beresponi cinta kasih daripada orang tuanya. Nah, di sanalah karya Roh Kudus tadi yang hadir di dalam wujud memberi dan menerima itu menjadi efektif. Jadi para pendengar yang kami hormati, memang kehidupan ini kompleks. Tetapi dalam kehidupan yang kompleks, Tuhan itu mengatakan, kamu tidak aku tinggalkan sendirian. Aku akan bersama dengan kamu sampai kesudahan alam. Makanya dikatakan dalam Galatia, kamu harus berjalan dalam roh. Supaya kehendak daging itu tidak kamu penuhi. Sehingga kehendak roh, ya Roh Kudus ternyata menuntun akan hidup kita di dalam aspek memberi dan menerima dalam hubungan dengan orang lain, termasuk dengan anak kita yang masih kecil sekalipun. Oleh karena Roh Kudus adalah roh sumber bijaksana, tetapi memberikan kepada kita pada saat memberi maupun menerima, itu merupakan sesuatu yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Berarti memberi dan menerima di dalam pemahaman yang benar. Jadi jikalau Anda ingin sekali belajar sesuatu, dan Anda itu ingin sekali untuk ikut ambil bagian di dalam studi dan program yang kami adakan di STTRI, baik itu STH atau Master of Theology dalam berbagai macam bidang, silakan hubungin kami dengan telepon 021 799 0357 799 0357. Tuhan memberkati Anda.